Baik, Mas Mbak sekalian, ya sambil menunggu yang lainnya kita langsung mulai saja ya untuk seminar ya, seminar hari ini terkait pembuatan EC dan HKI. Ya, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya Mas Mbak sekalian. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini ya kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama ya berkumpul ya walaupun dalam sesi online ya, harapannya tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk mendampingi tim-tim opsi ya dari Riset Indonesia itu sendiri. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, termasuk kita ya umatnya yang mendapatkan syafaat yang kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk sesi pada pagi hari ini yang sudah kami sampaikan di grup juga ya terkait panduan ya pendampingan terkait pembuatan EC dan HKI seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa mentor riset Indonesia, terutama yang lama itu sudah punya pengalaman ya terkait pembuatan HKI gitu. Nah, namun ini ada beberapa mentor baru kami ya, alhamdulillah sudah bertambah gitu. Nanti di sesi pagi hari ini nanti kita akan coba ya cara membuat ya EC dan HKI ya walaupun sebenarnya bisa dibuat di berbagai lembaga-lembaga, namun nanti Mas Mbak sekalian itu bisa membuatnya sendiri. Nah, itu lebih efisien, lebih efektif dan lebih murah gitu. Karena kalau membuat sendiri lebih gampang ya kalau dibuatkan oleh lembaga, misal contoh kasusnya seperti UNY, misal HKI dibuat oleh UNY itu kadang butuh waktu lama gitu kan, kemudian juga dengan biaya yang cukup mahal seperti itu. Namun kalau kita membuatkan sendiri tentu itu lebih cepat, lebih efektif dan juga biayanya lebih murah seperti itu. Nah, apalagi untuk di program opsi ini tentu ada luaran ya, ada output yang kami harapkan ketika briefing mentor juga sudah kami jelaskan bahwasannya setiap tim diarahkan untuk membuatkan EC dan HKI. Ya, dua output ini wajib karena ini sebagai pendukung ya, sebagai pendukung untuk apa namanya sekiranya untuk opsi ya, opsi dari masing-masing tim tersebut seperti itu. Nah, itu ya. Nah, di sini saya coba akan izin share screen terlebih dahulu ya, Mas sekalian. Oke, ya sudah terakses ya. Jadi silakan nanti setiap mentor ya, setiap mas mbak sekalian mengakses dua link yang kami sudah berikan. Yang pertama berkaitan dengan hak cipta, ya link hak cipta. Kemudian yang kedua itu adalah dari SIM EC-nya, ya SIM EPK atau pembuatan EC-nya seperti itu. Nah, linknya sudah ada, ya. Ya ada dua link ya, dua link yang sudah kami kirimkan. Silahkan dicek juga kembali. Nah, kemungkinan di sini saya coba menjelaskan terkait yang ininya dulu ya, HKI. Ya, bagi pengguna baru untuk HKI, ya tampilan awalnya dashboardnya adalah seperti ini. Nah, bagi yang belum punya akun, silahkan untuk meng-create ya, create bagian ini yang di bawah ini. Nah, silakan nanti ini diisi data-data ya, datanya sesuai dengan Mas Mbak sekalian gitu ya. Terutama yang sangat penting di sini adalah terkait email ya. Email ini jangan sampai salah Mas Mbak sekalian karena nanti setiap kita mau login ke sistem HKI itu harus mengirimkan OTP ya, sandi semacam kode OTP itu yang harus kita masukkan. Seperti itu. Jadi makanya ini emailnya benar-benar jangan sampai salah ya. Yang perlu diperhatikan di dalam email itu yang pertama ya pastikan emailnya aktif. Yang kedua, pastikan emailnya itu storage-nya tidak penuh ya. Kadang kalau storage-nya penuh, itu nanti kode OTP dari sistem HKI ini tidak masuk ke email Mas Mbak sekalian.
gitu ya. Jadi dipastikan harus aktif pertama emailnya, kemudian storage-nya ya mencukupi lah seperti itu. Jangan yang terlalu penuh-penuh seperti itu. Itu ya. Silakan nanti yang belum punya akun HKI, silakan nanti bisa masukkan nama ya, nama, kemudian email masing-masing, passwordnya juga dibuat ya. Kemudian nomor KTP ya, silakan nanti dimasukkan juga, telepon, nomor HP, kemudian tanggal ulang tahun, kemudian gender mas mbak sekalian, kemudian ini nationality nanti isinya Indonesia. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk bagian type of applicant ini nanti bisa diisi dengan perorangan, ya. Karena kalau yang lainnya seperti kayak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kementerian dan sebagainya itu lebih masuk pada lembaga gitu. Jadi nanti isinya perorangan saja, ya. Isi yang paling paling bagian bawah itu nanti bagian perorangan. Nah, sehingga nanti mas mbak sekalian bisa mengajukan ini dengan apa namanya pribadi seperti itu. Jadi tidak terikat oleh lembaga tertentu. Seperti itu ya. Oke, tuh nanti yang belum punya silakan nanti bisa create ya, create di bagian sistem ini. Itu. Nah, bagi sedangkan yang sekiranya sudah punya, akun nanti bisa langsung join saja ya. Nah, misal di sini saya sudah punya ya email dan password. Nah, kadang ya suatu kondisi dia selalu kayak gini, Mbak sekalian ya. Tapi jangan khawatir. Jika nanti selalu invalid recap, jadi nanti selalu diulang terus ya sampai 2 kali 3 kali, nanti baru bisa masuk ke bagian ini, enter OTP kode. Nah, nanti ini silakan Mas Mbak sekalian melihat email masing-masing. Itu ya, silakan dilihat email masing-masing. Contoh di sini, saya akan lihat email saya. Nah, sebentar. Oke, di email saya untuk OTP-nya itu adalah 15, kemudian 3858. Ini ya. Kemudian kita verify. Oh ya, dan diingat untuk kode OTP ini hanya 10 menit saja ya. Jadi jangan sampai kelamaan ya, kelamaan mengecek email ataupun kelamaan memasukkan data apa kode OTP sehingga nanti kadaluarsa gitu. Nah, ini dia tampilan awal ya Mas Mbak sekalian, tampilan awal dari dashboard apa namanya HKI itu sendiri gitu ya. Kalau bagi yang belum pernah mengajukan nanti akan tertulis 0. Ya, kebetulan di sini saya sudah 11 ya. 11 untuk pengajuan apa HKI sendiri, makanya tulisannya 11 gitu. Nah, untuk Mas Mbak sekalian, untuk memulai memasukkan data dan sebagainya tentu mudah ya. Jadi nanti tinggal Mas Mbak ya cek di bagian sebelah apa kiri ini ya. Nanti masuk kepada permohonan baru. Ya, permohonan baru untuk kita mengajukan HKI yang baru. Namun kalau misal sekiranya kita sudah pernah mengajukan, nanti kita ceknya di daftar ciptaan. Nah, ini daftar ciptaan. Ya, dan juga statusnya apakah sudah lunas dan sebagainya nanti bisa dicek di sini. Itu. Nah, nanti kalau yang permohonan baru diklik saja permohonan baru. Nah, oke. Oke, di sini akan muncul seperti ini informasi. Silakan ya unduh template terbaru di sebelah pojok kanan atas. Oke, ya. Kita tutup. Nah, ternyata di sini ada ya, sebelah pojok kanan atas yaitu surat pernyataan dan surat pengalihan hak ya. Silakan ini diunduh ya Mas Mbak sekalian. Ini silakan diunduh, disimpan karena nanti surat-surat inilah yang akan kita nanti upload di sistem itu. Nah, kalau di HKI, sistem HKI sendiri itu langsung ada harganya, Mas Mbak. Harganya berapa? 200.000 gitu. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan di awal ketika briefing juga, nanti untuk fee 200.000 itu sudah ada, ya sudah ada. Jadi nanti Mas Mbak sekalian tidak perlu meminta kepada siswanya, gitu. Jadi tinggal melakukan transfer dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi sudah ada seperti ini. Ya nanti tinggal diunduh saja, ya diklik saja nanti bisa terunduh otomatis gitu. Nah, kemudian ya di bagian detail permohonan, nah itu ada beberapa. Ya, misal di sini ya jenis permohonan. Nah, silakan nanti bisa memilih umum. Ya, jenis permohonan silakan nanti bisa memilih umum. Nah, karena ada empat pilihan nanti kita arahkan untuk memilih umum saja. Umum. Kemudian untuk jenis ciptaan, nah jenis ciptaan di sini ada banyak Mas Mbak sekalian. Nah, namun biasanya ya untuk tingkat-tingkat opsi ini ataupun ya opsi dan perubahan lainnya kita arahkan ke dalam jenis ciptaan karya tulis. Nah,
Jadi nanti yang kita upload di situ adalah laporan anak-anak, gitu ya, laporan siswa. Jadi nanti HKI ini silakan dibuat tidak harus sekarang ya, silakan dibuat nanti mungkin di bulan-bulan Juli dan sebagainya ketika laporannya sudah jadi ya. Jadi nanti jenis ciptaannya bisa karya tulis dan ataupun kalau misal Mas Mbak sekalian ya karyanya anak-anak itu bisa diarahkan ke beberapa pilihan ini silakan. Ya, semisal saya mau di karya seni. Nah, karya seni ini nanti ada pilihannya Mas Mbak. Apakah seni gambar, alat peraga, pamflet dan sebagainya. Nah, ini bisa dipilih di sini semua. Itu ada flyer, ya poster dan sebagainya, itu bisa dipilih. Namun kalau kita milihnya karya tulis, nah nanti di sini ada pilihannya juga ya. Karya tulis lainnya ya kan naskah drama, naskah karya dan sebagainya. Nanti bisa ditulis di sini. Nah, biasanya nanti kita untuk sub jenis ciptaan ini ya, kita pilih untuk bagian misal proposal boleh ya. Namun nanti kita arahkan ke laporan penelitian. Nah, seperti ini ya. Jadi, jenis ciptaannya karya tulis, kemudian subjenis ciptaannya adalah laporan penelitian. Gitu ya. Jadi itu untuk bagian-bagian yang harus kita isi. Nah, kemudian untuk tanggal pertama kali diumumkan ini bebas. Ya, asalkan jangan di bulan-bulan Agustus. Ya, misal kita buat aja asumsikan. Ya, misal kita di sini saya pengen di tanggal ini ya sekarang ya 28 April 2026. Nah, ini bebas ya, tapi wajib diisi gitu ya. Usahakan ya memang di tahun-tahun ini ya tahun 2026 bulannya itu menyesuaikan. Itu ya. Jelas ya. Jadi jenis permohonan umum, jenis ciptaan karya tulis, jenis sub jenis ciptaan laporan penelitian. Nah, kemudian judul. Judul misal di sini saya ingin menggunakan ini aja ya. Ini nanti judulnya adalah judul opsi anak-anak ya, opsi siswa yang dibimbing oleh Mas Mbak sekalian. Ya, misal di sini saya menggunakan Sinaro Glove, inovasi sarung tangan rehabilitas bla bla bla. Ini ya, ini misal judul. Kemudian uraian singkat, ya, misal saya copy saja dari judul ya biar agak mudah. Misal ini. Nih. Nah, untuk uraian singkat, nanti Mas Mbak sekalian bisa apa namanya? Modelnya seperti abstrak ya. Jadi kayak menjelaskan sebenarnya penelitiannya anak-anak itu tentang apa, gitu kan, tujuannya apa, manfaatnya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya seperti apa. Itu ya. Jadi itu masuk ke uraian singkat. Nah, ini bebas ya, bebas. Nanti silakan dibuat aja ya seringkas-ringkasnya untuk dimasukkan ke dalam bagian uraian singkat tersebut. Itu ya. Kemudian, nah next, nah negara untuk pertama kali diumumkan jelas ya Indonesia ya. Ya, di sini sebenarnya ada banyak negara. Ya, namun kita arahkan kepada negara Indonesia. Oke, next. Kemudian untuk kota pertama kali diumumkan ya, kita isinya kalau kita kan semuanya di Jogja ya, jadi kita isinya Yogyakarta. Nah, bisa kota Yogyakarta, bisa Sleman, kalau tidak salah ada Sleman. Nah, ini nanti disesuaikan dengan sekolah anak-anak. Ya, misal sekolah siswa ada di SMP IT ABY. Nah, itu kan kalau tidak salah di kota ya. Nah, kita isinya kota Yogyakarta. Ya, misal sini saya isi kota Yogyakarta. Misal ya. Oke. Jadi untuk bagian awal ya, itu sudah kita isi semua gitu. Nah, ini ada tiga tahapan ya. Tahapan pertama kita sudah isi. Nah, silakan nanti boleh selanjutnya atau disimpan sebagai draft. Nah, di sini saya ingin selanjutnya saja. Selanjutnya. Nah, di bagian isian kedua ini gitu ya. Nah, itu nanti berisi ya data pencipta dan juga data pemegang. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau data pencipta nanti kita isikan data siswa penelitian, ya siswa peneliti, gitu ya. Jadi kan kalau opsi itu ada dua peneliti. Nah, kita isikan data-data mereka. Nah, tapi gimana? Tinggal nanti ditambah pencipta, ya. Kemudian apakah berbasis hukum? Tidak ya. Jadi nanti isinya tidak. Ya. Apakah pencipta merupakan badan hukum? Tidak. Kemudian kewarganegaraan Indonesia. Dan selanjutnya. Nah, di sini. Nah, bagian data pencipta silakan diisi NIK dari siswa-siswinya. Ya, nanti dimintakan. Jadi, hal-hal yang harus dimintakan ke siswa itu adalah NIK, kemudian nama, ya, email, nomor telepon, jenis kelamin. Dan NPWP ini nggak wajib. Ya, silakan nanti dikosongkan saja tidak apa-apa. Gitu ya. Ya bisa dipahami ya Mas Mbak. Jadi ini data-data yang nanti dimintakan kepada siswa-siswinya. Gitu, karena nanti untuk data pencipta yang kita isikan adalah nama-nama siswa kita.
Itu. Nah, misal di sini saya ingin menggunakan ya 0000000. Nah, misal ini ya. Nah, kemudian namanya misal Reza ya. Gitu. Emailnya misal ini aja Reza Selamat ini ya. Ini ya, misal. Kemudian jenis kelamin pria ya. Oke. Jadi semisal data pencipta seperti ini ya. Ini untuk satu pencipta ya, satu nama, kemudian kita selanjutnya. Nah, kemudian nanti di bagian selanjutnya ini nanti Mas Mbak sekalian mengarahkan untuk mengisi alamat ya, alamat dari siswanya gitu ya. Jadi selain data sebelumnya ya, data sebelumnya. Nah, selain data nick, nama, email, nomor telepon, jenis kelamin dan sebagainya, nah nanti Mas Mbak juga wajib untuk memintakan alamat anak-anak gitu ya. Misal alamatnya ini. Nah, ini alamat saya ya. Jadi misal Jalan Ahmad Kecamatan Kabupaten Jayapura, Papua. Kemudian nanti negaranya ya menyesuaikan ya, Indonesia. Ya, kemudian provinsinya misal Papua. Misal. Nah, kabupatennya Jayapura ya. Jayapura. Kemudian kecamatannya Indokrang, kelurahannya Indokrang. Nah, ini nanti menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan data anak. Nah, gitu. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah data pencipta di atas merupakan data pemegang hak cipta? Kalau tidak, silakan ditulis tidak. Ya. Jadi seperti ini. Nah, itu tinggal kita kirim. Nah, sudah. Jadi ada satu data nama, ya, data nama eh, penulis pertama itu. Nah, kan harus kalau opsi itu kan ada dua nama ya, Mas Mbak sekalian, siswanya ada dua orang ya. Jadi silakan nanti tambah pencipta. Ya, sama, caranya sama, tidak, kemudian selanjutnya. Nah, ini diisikan. Ya, diisikan sesuai dari data anak-anak gitu. Itu ya. Oke, next. Nah, itu untuk data pencipta. Jadi saya tegaskan kembali untuk data pencipta itu adalah data dari nama anak-anaknya seperti itu. Nah, kemudian untuk data pemegang, kalau data pemegang biasanya ya kami ya mengarahkan untuk perwakilan dari salah satu orang tuanya. Itu ya. Karena kenapa? Karena nanti ini akan mengajukan KTP. Ya, sama nanti caranya sama, nick dan sebagainya gitu kan. Kemudian nanti ada alamat pemegang dan sebagainya. Nah, itu gitu ya. Jadi nanti ini diisikan ya, bisa diarahkan kepada salah satu orang tua mereka. Itu ya. Nah, supaya lebih mudah ya. Supaya lebih mudah saja gitu. Kemudian nanti kita bisa selanjutnya. Oke, diminta data pemegang lagi ya. Oke. Kita misal isikan ya. Nah, misal di sini. Ini misal kita isi data pemegangnya dulu ya. Kita isi program ya, ini misal adalah data pemegang. Oke, sudah terisi ya. Data pencipta dan data pemegangnya seperti ini modelnya. Itu. Nah, kemudian kita bisa next nih selanjutnya. Nah, ini adalah bagian akhir ya, bagian akhir dari upload submit data untuk pembuatan HKI. Nah, scan KTP dan pencipta ini nanti bentuknya harus PDF. Nah, silakan nanti dimintakan ya KTP pemohon dan pencipta. Jadi nanti pencipta ataupun semisal ya kalau dia memang ya belum berumur 17 tahun ataupun memang dia masih SMP kan belum punya KTP ya. Jadi nanti silakan diarahkan untuk meminta KTP dari pemegangnya ya, dari pemegang hak cipta itu. Ya, siapa? Ya orang tuanya. Seperti itu. Kalau dia memang kasusnya adalah masih SMP dan belum punya KTP. Itu ya. Jadi nanti silakan dimintakan ke data pemegangnya ya, ke orang tuanya gitu. Kemudian surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini itu adalah yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi nanti setelah sebelum Mas Mbak sekalian masuk ke permohonan baru nanti disuruh mengunduh ke surat permohonannya, surat pernyataannya. Itu ya, nanti diupload di sini. Kemudian contoh ciptaan, nah itu nanti bisa diupload adalah laporan penelitian dari tim masing-masing. Nah, itu silakan diupload. Ya, bisa dalam unggahan file PDF atau link. Nah, itu nanti bisa dipilih. Itu. Namun kami mengarahkan lebih baik kita uploadnya adalah PDF saja. Itu. Nah, kemudian nanti
bukti pengalihan hak cipta juga sudah ada formatnya ya. Nanti saya akan kirim contohnya. Nanti itu diupload ya. Jadi yang wajib diupload adalah yang pertama ini KTP, kemudian surat pernyataan dan juga contoh ciptaan. Nah, itu wajib. Nah, kemudian nanti bukti pengalihan hak cipta ini juga dilampirin aja nggak apa-apa. Nah, untuk buktinya seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya gimana, Mas? Nah, yang lainnya ini nggak perlu, ya kayak salinan akta pendiri itu nggak perlu, NPWP nggak perlu, ya bukti publikasi pun nggak perlu. Ya, jadi yang perlu nanti diisi adalah yang bagian 1, 2, 3, dan 4. Ya, 4 bagian ini. Ini wajib harus diisi. Ya, gitu. Itu ya. Jadi, kalau semisal Mas Mbak sekalian sudah mengupload, nah nanti silakan dikirim. Dan semisal pun ternyata masih ada kendala dan sebagainya, nanti bisa dijadikan draft. Nah, misal di sini saya ingin jadikan draft terlebih dahulu sebelum saya kirim. Oke, simpan sebagai draft. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam menu pilihan simpan ciptaan draft. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini saya menjadikan draft. Nah, Mas Reza gimana caranya untuk bisa mengedit lagi? Caranya nanti di bagian action ini ya, diklik action, kemudian edit. Nah, nanti di sini barulah bisa ya Mas Mbak sekalian bisa langsung mengedit bagian mana yang sekiranya mau diedit ataupun kemarin tadi misal tadi belum sempat untuk upload KTP, silakan untuk diupload seperti itu. Kemudian surat pernyataannya juga misal belum diupload silakan diupload gitu. Misal kalau sudah nanti tinggal dikirim saja. Gitu ya. Jadi insya Allah cukup sederhana ya untuk pengajuan ini yang memang membutuhkan apa namanya bantuan ataupun koordinasi ini adalah terkait KTP dari pencipta, kemudian membuatkan surat pernyataan dan bukti pengalihan hak cipta. Oke, gitu. Nah, coba saya lihatkan ya. Oke, saya lihatkan contoh pemegang hak cipta dan sebagainya. Sebentar. Nah, misalnya nih kalau Mas Mbak sekalian ada kebingungan dan sebagainya nanti silakan disampaikan saja. Bentar, saya ambil contoh Zia tadi nih ya. Nah, ini contoh surat pernyataannya ya, nanti yang bisa kita upload ya di sistem. Kemudian surat pengalihan HKI-nya ini. Oke, ini ya, jadi berbeda ya antara surat pengalihan hak cipta dan surat pernyataan. Nah, ini. Jadi dua surat ini nanti yang akan dimintakan tanda tangannya. Ya, sudah ada formatnya, nanti tinggal diunduh di sistem saja ya, gitu. Nanti diisi namanya siapa gitu kan. Kemudian jenisnya apa ya, karya tulis, judulnya apa gitu. Kemudian nanti tanda tangan ya. Ini yang menandatangani adalah pemegang hak cipta. Kalau surat pernyataan. Nah, kalau surat pengalihan yang menandatangani adalah pencipta ya. Jadi pencipta dan juga pemegang. Nah, nanti penciptanya silakan nama siswa Mas Mbak sekalian ya. Jadi pencipta pertama di sini, pencipta kedua di sini. Yang kemudian adalah data pemegang. Itu ya. Dan semisal pun kalau data pemegang itu mau langsung dari siswanya pun nggak apa-apa. Namun kadang kalau SMP itu belum punya KTP ya, beberapa memang ada yang belum punya KTP, jadi nanti diarahkan untuk menggunakan KTP orang tua saja. Itu sehingga nanti bisa modelnya kayak gini. Ini hanya dua penulis ya, ada Mas Rizal dan juga Zea gitu ya. Kemudian nanti contoh di surat pengalihan hak ciptanya seperti ini. Jadi nanti ada pencipta pertama ya terutama nanti pakai materai, kemudian pencipta kedua juga tanpa materai ya, kemudian nanti ada data pemegang itu ya. Jadi dua surat inilah yang nanti kita akan upload ya di dalam sistemnya ini tuh, tuh ya, jadi dimasukkan ke dalam sistem ini gitu. Nah, semisal kalau semuanya sudah selesai ya, sudah selesai dikirim, nanti Mas Mbak sekalian bisa cek di daftar ciptaan. Nah, ini silakan nanti cek di daftar ciptaan seperti ini contohnya ya. Nah, misal ya di sini cara untuk melihat dia sudah berhasil atau belum, lihat di action, menu action, klik ya di read ya. Jadi kalau misal sudah dikirim tidak bisa diedit. Jadi hanya menu read. Nah, silakan di read. Nah, dicek ya maksudnya. Nah, oke. Nah, jadi
Dia akan model seperti ini kalau semisal sudah selesai, ya sudah selesai dikirim. Jadi ada nomor aplikasi gitu kan, kemudian dari harga yang harus dibayar ya 200.000. Kemudian, nah ini ada kode tagihannya. Nah, kode tagihan inilah ya Mas Mbak sekalian yang harus Mas Mbak sekalian bayarkan ya di sistemnya. Itu bisa menggunakan Mandiri, bisa menggunakan BRI dan sebagainya. Gitu ya. Nanti bisa lihat di bagian ini. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk masa berlaku HKI ini adalah 70 tahun ya setelah pencipta meninggal dunia. Ya, itu dan nanti silakan Mas Mbak sekalian biasanya untuk permohonan apa sertifikatnya itu ada di bagian ini. Cetak surat pencatatan. Ya, misal saya cetak. Nah, misal ya eh, misal ya kita cetak di sini. Nah, ini ya. Jadi otomatis langsung terunduh. Nah, kita bisa cek lagi. Sorry agak ngelag-nya sebentar. Oke, nah ini. Jadi model HKI itu seperti ini ya Mas Mbak sekalian. Nah, modelnya seperti ini. Jadi nanti ada nama siswa ya, misal di sini siswanya sudah ada ya, nama siswanya siapa, alamat dan sebagainya. Nah, kemudian ini data pemegang hak ciptanya juga sudah ada, sekaligus dengan alamat ya. Kemudian jenis ciptaannya juga ada ya, karya tulis. Kemudian nanti ada judul ciptaan. Nah, judul ciptaan ini nanti lebih diarahkan kepada judul opsinya anak-anak seperti itu. Itu ya. Ya, ini contoh ya, contoh dari sertifikat HKI yang Mas Mbak harus apa namanya buatkan ya untuk anak-anak. Dan jikalaupun memang ada kendala dan sebagainya, silakan ya bisa ditanyakan ke admin ataupun bisa langsung datang ke kantor di Indonesia 2 untuk nanti kami pandu ya untuk cara pembuatannya seperti itu. Gitu. Nah, setelah nanti Mas Mbak sekalian sudah mendapatkan sertifikat seperti ini, artinya HKI sudah selesai. Itu ya, jadi sudah selesai untuk pengajuan HKI ini. Itu. Oke. Nah, nanti Mas Mbak sekalian bisa cross check ya di daftar ciptaan ini gitu. Nanti ada misal kalau sudah beberapa nanti mungkin ada banyak gitu ya. Namun kalau misal belum ada nanti akan ada contoh seperti ini contohnya. Ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Mungkin itu dulu Mas Mbak sekalian ya. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya ya boleh banget ya bisa ditanyakan ya sebelum kita lanjut ke bagian EC. Monggo, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Mas izin bertanya, Ya, silakan. yang KTP pemohon tadi kan tadi ada KTP pemohon sama pencipta. Pencipta. Betul. Nah, KTP pemohon itu gimana ya, Mas? Apakah KTP kita atau dari siapa? Oh ya, oke. Untuk bagian KTP ya, sebentar saya cek. Jadi sebenarnya kita arahkan aja untuk KTP pemegang ya. Kita sebagai pemohon dalam arti adalah sebagai yang submit data, kalaupun nggak mengsubmit KTP kita pun aman, nggak masalah. Nah, namun yang perlu kita submit besok adalah KTP dari pencipta ataupun pemegang, gitu ya. Nah, misal ini. Oh, sebentar. Memang kalau di sistemnya tertulisnya ini. Nah, ini ya. KTP pemohon dan pencipta. Nah, misal pun kalau kita nggak mau upload yang kita punya nggak apa-apa. Namun yang kita wajib upload di situ adalah KTP dari pencipta ataupun pemegang. Nah, jikalaupun memang penciptanya masih SMP kelas 7 dan belum punya KTP, nah kita upload KTP pemegang dari orang tuanya pun aman nggak apa-apa gitu. Jadi boleh kalau semisal mau menggunakan pemegang atau pencipta, ya. Namun kalau semisal mau pakai KTP teman-teman Mas Mbak sekalian pun nggak apa-apa aman. Jadi ini sebenarnya fleksibel, boleh siapapun asalkan memang ada bukti scan KTP-nya itu. Nah, namun lebih amannya mending kita arahkan saja untuk ke data pencipta dan pemegang. Karena kenapa? Karena data-data itulah yang tersubmit di dalam sistem gitu. Kalau pemohon kan hanya memohonkan dalam arti hanya memasukkan data-datanya saja gitu. Jadi lebih baik kita masukkan data pencipta, siswanya ataupun pemegang dari orang tuanya itu. Seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Oke, ya. Mungkin ada lagi?
teman-teman, Mas Mbak sekalian. Cukup jelas ya? Oke. Kalau misal cukup jelas ya, nanti panduan juga sudah kami kirimkan di grup ya, bisa dijadikan panduan. Dan misal kalau masih ada kebingungan dan sebagainya, bisa langsung hubungi admin ya, ataupun langsung datang ke kantor Riset Indonesia 2 seperti itu. Itu ya, jadi insya Allah HKI cukup aman ya, simple dan mungkin hanya butuh waktu untuk mengumpulkan ataupun membuatkan surat pernyataan dan bukti pengalihan hak cipta saja. Gitu nanti data-datanya silakan kalau misal mau dimulai dari sekarang ya ngumpulin data dari sekarang nggak apa-apa. Namun kalau semisal ya baru dibuatkan HKI silakan di sekitar bulan-bulan Juli ketika nanti laporannya sudah jadi karena nanti contoh ciptaan itulah yang akan kita submit di sini Mas Mbak sekalian. Itu ya, jadi perlu kita perhatikan secara saksama gitu. Itu ya, itu untuk HKI. Oke, kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, next ya, kita lanjut ke bagian oke, EC. Ya, silakan nanti ya di akses juga untuk EC-nya ya. Silakan sudah diberikan untuk EC-nya seperti ini contohnya ya. SIM, EPK dan sebagainya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada beberapa petunjuk manual dan sebagainya nanti bisa diunduh ya secara gratis ya di bagian sini gitu. Nah, yang paling utama di sini itu adalah pengajuan akun nih. Jadi nanti silakan ya bisa pendaftaran peneliti dulu atau misal langsung login aja ya, login. Ya karena saya sudah ada akun jadi tanpa buat akun lagi ya. Jadi nanti bisa langsung saja. Oke. Nah, kita cek panduannya dulu. Nah, jadi kalau HKI kalau EC itu oke. Jadi nanti untuk prosedur pengajuannya ya. Jadi kita nanti menggunakan ini aja Mas Mbak sekalian ya. Kita KEPK Poltekkes Kemenkes Yogyakarta karena ini yang lebih cepat pertama, kemudian yang kedua ini lebih murah ya. Ini kalau SMU adalah tingkat SMP atau SMA itu hanya 100.000 ya dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi kita lebih baik arahkan ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saja untuk pengajuannya. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak pengajuan EC lainnya, misal ada di UAD, kemudian UGM, ya kan? Universitas Aisyah itu juga ada, ya, kemudian UNY juga ada. Namun itu ya kalau pengalaman dari kami beberapa memang ada yang mahal, cukup mahal dan juga prosesnya sampai berbulan-bulan seperti itu. Jadi kalau di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu hanya mungkin 2 sampai 3 minggu ya insya Allah paling cepat gitu. Dan nanti pembayarannya hanya 100.000 gitu. Jadi lebih murah ya dan lebih efektif juga gitu. Nah, tentu yang harus Mas Mbak siapkan adalah silakan. Dan apakah ada pertanyaan? Oh, belum ya. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, di sini nanti yang harus disiapkan adalah berkas ya, KTP, kemudian nomor HP Mas Mbak sekalian, kemudian alamat email aktif. Sorry. Oke, ini ya, jadi menyiapkan semua ini ya. Nah, jadi nanti sebelum membuatkan ya sebelum mengajukan EC, nanti Mas Mbak sekalian wajib untuk mendaftar peneliti. Nah, di bagian sini tadi ya, di bagian kanan atas ya, kanan atas itu pendaftaran peneliti. Nah, silakan nanti diakses ini ya, nanti bisa diajukan sini. Apakah pernah mendaftar peneliti di ini? Jika belum, diisi belum. Ya, ini silakan diisi ya. Nanti pokoknya silakan diisi untuk pendaftaran penelitian gitu ya. Pendaftaran peneliti sehingga nanti kalau semisal Mas Mbak sekalian sudah membuat akun, membuat daftar di sini nanti bisa langsung login. Nah, di sini nanti bentuk loginnya adalah seperti ini. Jadi nanti NIK Mas Mbak sekalian, kemudian pasportnya, kemudian nanti silakan ini bisa diisi peneliti ya. Ada pilihan berbagai banyak ini ya. Nanti isi peneliti. Nah, nanti kita isi kode di sini 7 tambah 4 adalah. Nah, ini ya.
Jadi tampilan dashboard awal untuk EC ya di Kemenkes Jakarta itu seperti ini. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, di sini karena kemarin juga saya sudah mengajukan beberapa ya, jadi modelannya seperti ini. Nah, namun besok yang Mas Mbak harus lakukan adalah silakan cek di bagian kiri, ya, di bagian pengajuan. Silakan diklik pengajuan. Nah, nah di sini akan ada model seperti ini, ya. Jika Mas Mbak sekalian sudah pernah mengajukan, maka nanti akan tertampil nomor protokol dan sebagainya ada di sini seperti ini. Namun jika belum, Mas Mbak sekalian bisa klik tambah data, ya, tambah data di sebelah kanan atas. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, Mas Mbak. Ya, silakan. Sambil cek juga nggak apa-apa ya, dibuka di website masing-masing laptop ya, ataupun HP juga bisa. Jadi tampilan awalnya seperti ini sebelum kita mengajukan. Itu. Ya, itu sudah ada nama KIPK-nya, ya kan? Kemudian ada nama banknya, jadi langsung sudah menyediakan ya nomor rekening. Kemudian pemilik rekening juga sudah ada. Nah, ini belum ada ya. Itu. Nah, yang perlu kita isikan adalah bagian ini, ya. Untuk jenis penelitian, silakan Mas Mbak sekalian pilih ya, disesuaikan dengan penelitian anak-anak. Contoh, saya ambil kasus adalah observasional. Ya, observasional ini ataupun observasi ini lebih kepada nanti penelitiannya, misal ya, membutuhkan angket wawancara, gitu kan. Lebih kepada pengisian kuesioner kepada subjek manusia dan sebagainya. Itu nanti lebih ke observasi. Nah, uji klinik, kalau uji klinik ini apabila subjek penelitian kita menggunakan hewan, contohnya mencit, ya, untuk menguji semisal anemia dan lain sebagainya. Nah, itu wajib ya. Jadi disesuaikan dengan jenis penelitian kita. Gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan metode dari Mas Mbak yang lakukan. Yang pasti untuk EC ini itu apabila kita menggunakan subjek makhluk hidup, contoh manusia, hewan tumbuhan, itu wajib kita menggunakan EC ataupun pengajuan ethnical clearance itu. Gitu. Nah, misal contoh saja di sini saya ingin observasi. Oke. Kemudian asal pengusul ini silakan diisikan eksternal ya karena kita berasal dari luar ya, luar Kemenkes Yogyakarta itu sendiri. Nah, kemudian next selanjutnya jenis lembaga. Nah, kita isi pendidikan saja ya, Mas Mbak sekalian. Pendidikan. Nah, status kita isi lainnya. Ya, karena nanti di sini nggak ada tulisan siswa ya. Jadi yang kita ajukan kan mereka ya siswa-siswi SMP dan SMA. Nah, namun di sini belum ada. Namun nanti kita bisa isikan lainnya. Nah, kemudian strata pendidikan lainnya. Oh ya, kalau ini bagian peneliti ini mau diisi peneliti nggak apa-apa ya, aman. Ya, bisa diisi peneliti saja lebih baik. Ya, kemudian stratanya ya, karena yang kita akan ajukan untuk siswa SMP dan SMA, namun di sini belum ada, silakan nanti diisikan bagian lainnya. Nah, seperti ini. Itu ya, jelas ya. Jadi ada observasi, ya, kemudian pendidikan, peneliti dan lainnya. Seperti itu. Nah, next, kemudian untuk judul. Nah, judul silakan disesuaikan. Ya, misal saya menggunakan judul yang tadi, ya, inovasi sarung tangan rehabilitas bla bla bla. Nah, kemudian title-nya. Nah, title ini kalau bisa memang ya kita sintesis dari judul ini. Dalam arti kita harus membuatnya dalam bentuk English-nya. Itu ya. Jadi harus dibuat dalam bahasa Inggris. Contoh saja. Saya buat sama aja ya. Ini contoh saja. Itu ya. Jadi semisal kalau judul dan lain sebagainya sudah diisi aman. Kita lanjut. Nah, ketua pelaksana. Ketua pelaksana ini silakan diisi nama siswa. Ya, nama siswa yang pertama ataupun menjadi ketua. Misal di sini ketuanya adalah Selamat Reza Nasrullah. Misal contohnya. Itu ya. Kemudian nomor teleponnya silakan dimasukkan siswa punya, ya misal 086665 ya. Dan seterusnya. Email juga silakan dimasukkan ya. Misal di sini pakai ini. Ya. Nah, ini khusus untuk ketua ya, ketua. Nah, silakan dituliskan nama lengkapnya. Kemudian next ya, untuk anggota peneliti itu adalah nama kedua siswanya. Ya, jadi partnernya, siapa partnernya? Misal di sini saya tulis partnernya adalah
Misal Rizal gitu ya. Rizal, Rizal Burhanuddin. Nah, misal seperti ini. Ya, jadi sudah ada ketua, nama ketua tim dan juga anggota tim. Silakan diisi seperti ini. Nah, nomor anggota ini silakan diisi juga ya. Bisa diisi NIK ketua. NIK dari anggotanya. Gitu ya. Nanti diisi semisal di sini ya. 9107. Misal seperti ini ya. Kemudian komunikasi yang diinginkan bisa kita tulis telepon saja. Nah, nama institusi silakan ya diisikan asal sekolah siswanya. Misal di sini saya ingin mengisi SMP Negeri 4 Pakem. Oke, kita isi SMP Negeri 4 Pakem. Nah, contohnya ya ini contohnya salah ya. Alamat institusi misal Sleman ya, Sleman DIY misal ya. Nah, kemudian nomor telepon juga silakan diisi ya, disesuaikan ya dengan sekolah ya, misal emailnya juga diisi. Nah, sumber dana ini ya karena ini adalah isian yang harus wajib diisi, sumber dana ini nanti bisa diisi mandiri. Nah, ditulis mandiri gitu ya. Kemudian total dana kita strip aja nggak apa-apa. Ataupun kalau misal total dana ini mau dimasukkan RAB yang kemarin pun nggak apa-apa Mas Mbak. Jadi fleksibel ya, disesuaikan aja. Boleh di strip ya ataupun dimasukkan dana dari RAB kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian penelitian ini bukan bekerja sama. Nah, ini disesuaikan juga apakah kerjasama dengan nasional, ya kerjasama dengan internasional dan sebagainya, atau melibatkan peneliti asing. Nah, itu disesuaikan. Namun biasanya nanti lebih simpelnya kita tulis bukan bekerja sama. Itu ya. Oke, misal kalau sudah peneliti bukan bekerja sama, nah kita bisa next. Nah, tempat waktu penelitian ini menyesuaikan dengan tempat penelitian anak-anak siswanya. Itu misal di sini saya ingin di SMP Negeri 4 Pakem ya, laboratorium lab IPA ya, lab IPA, sorry ya, SMP Negeri 4 Pakem. Kemudian mulainya kapan? Nah, itu disesuaikan. Nah, misal saya mau mulai dari tanggal sekarang sampai misal Juni gitu ya. Nah, itu sesuaikan. Oh. Nah, semisal kalau sudah ya seperti ini ya data-data pertama ini silakan disimpan ya, Mas Mbak. Jangan lupa disimpan dulu, kemudian nanti bisa lanjut ke protokol. Itu ya, saya ulangi, silakan disimpan terlebih dahulu ya, kemudian lanjut ke protokol. Itu, oke. Semisal kalau sudah, nah, silakan Mas Mbak sekalian ya, di bawah pengajuan itu ada surat pengantar, bisa diklik. Nah, semisal kalau belum pernah mengajukan, silakan nanti tambah data, ya kan? Nomor suratnya, kemudian rincian tanggalnya, ya tanggalnya tanggal misal suratnya sekarang nggak apa-apa. Kemudian nanti, nah untuk surat pengantar ini yang kita isikan adalah link Google Drive-nya Mas Mbak. Ya, yang kita isikan adalah link Google Drive. Itu nanti silakan diisi. Ya, misal ini contoh. Ini ya. Nah, untuk format surat pernyataannya ini bebas Mas Mbak. Nanti juga akan kami bantu kirimkan juga ya. Contoh formatnya untuk panduan siswa. Yang pasti contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk SMP 4 Pakem. Jadi hanya modelnya seperti ini ya, kop surat sekolah, kemudian nomor ya, nama ketua dan sebagainya, NISN dan sebagainya, judulnya gitu kan. Tanda tangan kepala sekolah. Jadi ini nggak ada formatnya. Ya, namun nanti supaya selaras dan Mas Mbak nggak bingung, nanti saya kirimkan untuk format surat pengantar. Gitu. Nah, semisal kalau sudah, jangan lupa selalu disimpan, ya. Jangan lupa untuk selalu disimpan karena kalau tidak disimpan nanti tidak tersave. Nah, semisal kalau sudah, ya nanti akan keluar seperti ini nomor protokol dan sebagainya. Nah, misal tadi ya, ini yang SMP 4 Pakem. Nah, ini contohnya. Kemarin sudah mengajukan tanggal 24 April, ya kan? Sudah. Kemudian Google Drive-nya sudah ada juga. Nah, itu. Jadi sudah tersimpan. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya di bawah surat pengantar ini ada bukti bayar. Nah, bukti bayar ini itu silakan sama. Kalau belum ada datanya, silakan tambah data. Kemudian nomor bukti bayar ini silakan distripkan ya. Ya, distripkan aja karena kita bukan mahasiswa sana. Ya, distripkan saja. Kemudian tanggal bukti bayarnya. Jadi silakan kira-kira kemarin bayar tanggal berapa? Misal hari ini. Nah, ditulis ya kan. Kemudian linknya juga dimasukkan. Gitu ya.
Jadi semuanya by sistem. Jadi nggak harus menunggu konfirmasi dari Poltekkes dan sebagainya, nggak. Kita langsung masukkan ke sistem gitu. Jadi jangan lupa dimasukkan ke Google Drive-nya gitu. Dan ingat, yang kita transfer adalah 100.000 ya, jangan kelebihan karena untuk tingkat SMU itu adalah 100.000, nanti bisa ditransfer kemana, ke nomor rekening ketika tadi pengajuan yang di awal tadi gitu ya. Oke, misal kalau sudah nanti akan muncul di sini lagi gitu kan, nomor protokol, judul dan sebagainya gitu. Nah, setelah bukti bayar nanti ada protokol. Nah, protokol ini misal seperti ini. Nah, ini belum ada contoh ya. Jadi misal di sini saya mau ini ya, misal perempuan di balik duri bandeng. Nah ini ya. Jadi untuk protokol kurang lebih isinya kayak gini ya. Jadi judul penelitian sudah ada, kemudian lokasi penelitiannya juga sudah ada, ya penelitian ini multi center atau tidak gitu kan. Jika multi dan sebagainya sudah ada. Nah, caranya untuk berpindah, Mas Mbak, silakan ya lihat di bagian atas ini ada A B C D E F G H I J sampai selesai ini. Ini wajib diisi ya, ini wajib diisi dengan cara apa, ya udah tadi ya, misal di sini saya mengisi bagian B. Nah bagian B nggak ada diisi ya karena hanya identifikasi saja. Nah bagian C apa yang harus diisi, nah ini jadi ringkasan dalam 200 kata ditulis dalam mudah yang awam untuk profesional dan sebagainya. Nah ini silakan dituliskan. Nah ini dituliskan ya, ya kalau nggak 200 kata nggak apa-apa ya, disesuaikan dengan proposal. Jadi acuan kita untuk mengisi ini adalah menggunakan proposal ya, proposal anak-anak gitu ya ringkasannya proposal anak-anak 200 kata, kemudian nanti mengapa penelitian harus dilakukan, nah ini juga bisa diisi gitu ya. Nah ini semuanya diisi gitu kan ya, dan jangan khawatir Mas Mbak sekalian ya, jangan khawatir ini benar atau salah. Yang penting intinya untuk EC ini kita upload saja dulu ya, kita isi saja dulu. Nah nanti biasanya ada review di akhir. Nah kadang kalau misal kita sudah memenuhi aturan, biasanya nggak ada review, biasanya langsung muncul hasil sertifikatnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini silakan diisi semuanya. Nah ini contohnya yang sudah saya isi ya, beberapa. Ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, simpel-simpel saja. Yang penting terisi dan sesuai dengan jawaban dari pertanyaan ya dari setiap protokolnya seperti itu. Itu ya. Nah ini diisi seperti biasa, gitu ya. Nah hingga nanti di bagian Z. Nah bagian Z ini dana ya, dana pendanaan ya. Nah, kemudian A. Nah ini contohnya sudah saya isi semua. Nah ini daftar pustaka yang harus dilampirkan juga. Kemudian nah ini. Nah di sini yang saya pengen akan tekankan nih Mas Mbak. Jadi untuk bagian ini silakan ya, CV peneliti itu nggak perlu yang panjang-panjang, nggak perlu yang lengkap-lengkap prestasi dan sebagainya, nggak perlu ya. Yang penting adalah nama siswa, kemudian NISN. Nah ini sebenarnya kurang nama sekolah ya, nama sekolahnya apa, nomor HP-nya dan email gitu ya. Jadi nggak usah yang panjang-panjang kayak pengalaman organisasi, ya kan, pengalaman penelitian dan sebagainya, nggak perlu. Yang penting adalah CV, nama lengkap, NISN dan sebagainya. Itu untuk ketua. Ya, kemudian untuk anggota juga sama ya, anggota juga sama, nama dan sebagainya. Kemudian ini kalau tidak menggunakan sponsor ditulis saja tidak ada. Ya. Kemudian nah ini yang pengen saya sampaikan. Jadi nanti di surat-surat pernyataan ini silakan nanti Mas Mbak sekalian klik unduh contoh. Nah, unduh contoh ini nanti ya itu ada format contoh surat. Nah, contoh di sini saya pengen ini ya, contoh lihat surat ini. Nah, jadi nanti dibuat di Google Docs dulu ya kan, kemudian nanti diajukan ke dalam sistem EC-nya. Nah, ini untuk surat pernyataan peneliti. Jadi simpel saja Mas Mbak. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Jadi hanya nama lengkap ya, NIM dan juga jabatan fungsional siswa ya kan. Kemudian judul dan tanda tangan. Tanda tangannya ini pakai tanda tangan digital is okay, nggak apa-apa gitu. Nanti disesuaikan. Itu ya. Jadi ini yang nanti kita upload di bagian ini, bagian surat pernyataan. Nah, sudah ada formatnya, nanti tinggal diunduh saja nggih. Itu. Nah, kemudian instrumen. Nah, instrumen ini silakan diisi ya, diisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tim. Nah, contoh ini instrumennya yang saya buatkan, gitu kan. Nggak perlu lengkap pun nggak apa-apa. Yang penting ada gambaran untuk Poltekkes Kemenkesnya. Gitu. Nah, kemudian, nah ini juga ini yang harus kita isi. Ya, nanti silakan diunduh contoh ya.
unduh contoh, kemudian ini saya ingin lihatkan ini. Jadi informat consent ya, jadi formulir persetujuan ya. Jadi nanti kita buatkan juga. Jadi contohnya ini ya, kami mau nama siswa peneliti ya kan, kemudian asal sekolahnya juga ya, kemudian judulnya apa dituliskan di sini. Nanti sudah ada formatnya ya, insya Allah nanti mas mbak sekalian tinggal mengikuti saja gitu. Jadi nanti ada isian-isian yang harus mas mbak kerjakan, tuliskan tuh. Nah contohnya seperti ini, jadi kosongannya itu kayak gini. Bentar. Nanti akan saya kirimkan ya bentuk-bentukan kayak gini. Contohnya ini. Bentar ya, mau ditunggu ya Mas Mbak. Nah ini. Nah awalnya di formnya ini ya sebelum diisi itu kayak gini. Jadi nanti diisikan nama peneliti, ya kan, nama instansi sekolah, ya kan, judul penelitiannya apa. Nah ini tujuan penelitian ini untuk apa. Nah ini diisi, ya diisi sesuaikan dengan proposal. Nggak usah yang lengkap-lengkap, ya yang penting sudah mengarah kepada tujuan penelitian proposal dari anak-anak, gitu ya. Dengan metode prosedurnya sederhana saja. Nah contoh di sini tadi yang punya saya ini, misal tujuannya untuk menganalisis peran perempuan dalam etnoekonomi dan sebagainya ya dengan metode wawancara mendalam dan observasi di tempat Anda bekerja. Gitu. Nah, ini disesuaikan. Nah, nanti cara ngisinya adalah mengisi titik-titik saja. Gitu. Itu ya, diisi titik-titiknya semua ini. Itu. Nah, kalau misalnya ada yang ini, nanti ini memilih apakah memilih yang atas atau bawah. Nah, ini disesuaikan dengan penelitian. Kalau sekiranya penelitian Mas Mbak sekalian, ya, siswa-siswinya tidak menggunakan perawatan, ya, nanti bisa memilih yang ini atas. Nah, yang atas, yang bawah. Nah, nanti yang atas ini dihapus. Itu ya, kalau semisal tidak memerlukan perawatan setelah penelitian. Itu ya. Jadi intinya EC ini itu kayak mengklarifikasi ya kan, menanyakan berbagai kebutuhan dari subjek peneliti gitu ya. Misal kalau kita penelitian di lapangan dan ternyata ternyata penelitianku ini harus membutuhkan perawatan ya, jadi nanti diisikan di dalam inform consent ini ya, untuk kita informasikan kepada subjek penelitian kita. Itu ya, itu kalau model wawancara. Jadi isiannya hanya seperti ini, 30 butir soal ya. Dan ini enggak benar salah ya Mas kalian. Jadi jangan mikir harus benar jawabannya, harus salah enggak. Namun kita menyesuaikan 35 butir ini berdasarkan proposal anak-anak. Ya, jadi enggak harus benar salah, jangan takut, jangan sampai bingung. Ya, aku harus benar jawabannya enggak. Ya, tapi disesuaikan dengan penelitian proposal anak-anak seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti ini diisi seperti biasa aja seperti ini gitu ya. Ya, kemudian tadi ya silakan diupload di bagian sini ya, inform consent. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita next ya. Nah, untuk link Google Drive proposal itu juga silakan diupload di sini. Nah, nanti diupload di bagian sini. Nah, misal kalau sudah, jangan lupa untuk selalu simpan ya, karena ini adalah contohnya sudah saya simpan, jadi makanya nggak bisa ada tampilan simpan. Jadi jangan lupa selalu untuk simpan dokumen, gitu ya. Oke, kalau misalnya mas mbak sekalian sudah selesai dari A sampai Google Drive ini, lanjut ke self assessment. Nah, self assessment ini itu hanya semacam kuesioner biasa saja, ya. Jadi nggak perlu yang susah-susah gitu ya. Nah, contohnya gini, jadi kayak mengisi ya tidak. Nah, ini disesuaikan juga ya dengan penelitian anak-anak, ya. Jadi bukan jawaban benar salah, tapi penyesuaian ya, pengisian disesuaikan dengan proposal dari anak-anak sekalian, gitu ya, siswa-siswi. Nah, ini hanya ada 7 ya, 7. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini contoh. Nah, ini yang kedua. Jadi ya tidak. Nah, ini sesuaikan. Ini seperti ini, ya tidak, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya seperti ini ya. Oke, next.
Nah, seperti ini. Nah, ini terakhir. Nah, misal kalau sudah, jangan lupa selalu disimpan, kemudian nanti klik selesai. Nah, kalau semisal Mas Mbak sekalian sudah mengikuti alur pengajuan, surat pengantar, bukti bayar, protokol, dan juga asesmen yang ada di kiri ini, berarti Mas Mbak sekalian sudah selesai pengajuan EC. Tinggal menunggu hasilnya. Nah, hasil telaah ini biasanya adalah 2 sampai 3 minggu ke depan. Jadi menunggu, nggak sistemnya langsung memberikan feedbacknya gitu. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya di hasil telaah. Nah, misal ini, nah ternyata hasil yang sudah keluar di sini EC-nya hanya dari 3 judul, ya, yang 2 judul lainnya yang sudah saya ajukan belum keluar. Nah, gitu. Jadi cara ceknya EC-nya itu adalah silakan klik di tanda tambah ini, ya. Kemudian lihat di bagian kalau tidak salah report hasil ya. Nah, ini diklik. Nah, bukan. Sorry, bukan ini Mas Mbak. Sorry. Ini ya, ethical exemption. Iya enggak? Nah, ini betul. Nah, inilah ya sertifikat ataupun EC yang nanti sudah selesai ya. Ada keterangan layak etik ya. Ada nama penelitinya ya kan, kemudian nama instansinya ya kan. Ini contohnya dari kami Riset Indonesia. Kemudian contoh judulnya gitu kan. Nah, biasanya anggota peneliti atau peneliti kedua itu namanya di bawah. Nah, ini. Jadi pastikan ya, yang tersubmit ketika di EC itu bukan hanya ketua peneliti, tetapi apa? Anggotanya jangan sampai lupa. Gitu ya. Karena nanti kalau misal hanya ketuanya, nanti hanya tertulis di sini satu nama gitu. Jadi satu nama. Jadi sistemnya beda kayak EC. Kalau HKI kan misal Rizal Burhanuddin dan Slamet Reza. Namun kalau di EC itu ya peneliti utama dan juga anggota itu dibedakan di bawah namanya. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Itu ya. Jadi ini contoh apa sertifikat EC yang sudah muncul dari Kemenkes Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Mbak sekalian sudah sampai sini, alhamdulillah sudah selesai. Itu. Nah, karena memang ini pengajuannya agak lama, jadi kalau bisa EC diajukan dari bulan Mei gitu ya. Dan bahkan di bulan-bulan ini pun nggak apa-apa. Ya, silakan diajukan semuanya dan nanti sambil kita menunggu penelitian. Karena kan untuk penelitian opsi sendiri, ya untuk opsi nasional itu batasnya Agustus, namun kita targetkan Juli sudah selesai penelitian dan progres laporan 80%. Seperti itu. Itu ya. Jadi mungkin itu ya untuk beberapa hal terkait EC ya. Namun sebenarnya agak banyak ya isian yang harus memang diisikan. Nanti kalau misal ada kebingungan dan sebagainya, silakan konfirmasi ke admin ataupun langsung datang ke kantor. Nanti akan kami pandu ya untuk pembuatan EC dan HKI-nya. Gitu. Kalau memang EC ini agak banyak isian datanya, makanya untuk fee jasanya pun kami tinggikan gitu dibandingkan HKI gitu, sehingga nanti harapannya Mas Mbak sekalian bisa maksimal untuk membantu membuatkan. Dan semisal kalau ternyata siswanya mau membuat sendiri silakan, namun nanti butuh panduan dari Mas Mbak sekalian gitu ya. Jadi adanya seminar ini harapannya ada gambaran ya, gambaran untuk Mas Mbak sekalian ya, untuk memandu ataupun untuk membuat ya HKI dan EC. Karena untuk HKI dan EC ini adalah output luaran dari program opsi paket Riset Indonesia itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu Mas Mbak sekalian. Atau jika ada pertanyaan, silakan ya, saya membuka kesempatan untuk diskusi dan sebagainya. Silakan. Ya, jadi nanti kita bisa pakai teknik Poltekkes Yogyakarta ya, biar agak cepat gitu. Dan juga lebih murah sebenarnya. Nah, surat pengantar dan sebagainya sudah ada di sini ya contoh-contohnya. Nanti saya akan kirimkan ya format-format ya, format contoh suratnya seperti apa dan sebagainya, harus diisi seperti apa gitu. Biar untuk memandu ya, membantu Mas Mbak sekalian gitu. Monggo, jika ada pertanyaan saya terbuka, jika mau diajak diskusi dan sebagainya, monggo. Semprot, Mbak. Semprot langsung.
Ya, jadi nanti yang kita cek bagian pertama ini ya, ethical exemption-nya. Untuk kita lihat EC yang sudah jadi. Kalau yang lainnya ini hanya data-data pendukung lainnya saja. Itu ya. Silakan monggo. Iya. Oh ada ya merek jenggot aku tahu merek. Itu encok soalnya biasanya yang diminum yang orang tua mereknya. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Oh, silakan Kak Anissa, monggo. Ya, Anissa tanya. Untuk biayanya tuh apakah dari Risetnesia atau siswanya ya, Kak? Oke, untuk biaya EC dan HKI itu ya kalau berdasarkan SOP kemarin ya ketika kita briefing itu sudah nanti masuk ke kami ya. Jadi 600.000 itu jadi sudah 200-nya untuk HKI, 100 ribunya untuk EC dan 300 ribunya itu untuk mentor. Ya, yang kemarin di SOP itu kan ada kan untuk pembuatan EC HKI itu 600.000 total itu sudah termasuk jasa dan pembayaran by sistemnya gitu. Jadi nanti kami akan transferkan itu dulu kalau misal mau dibuatkan dari sekarang sehingga nanti dari mentor yang bisa langsung transfer seperti itu dan termasuk dengan transfer dari jasanya seperti itu Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Oke, silakan dari Kanaim. Mas, itu untuk pengajuan pengambilan 600 ribunya gimana Mas sistemnya? Langsung WA ke admin atau gimana? Betul, nanti kami akan buatkan Google Form untuk klaim fee ya. Jadi silakan koordinasi ke admin ya, semisal kalau pengen mengajukan ya. Terutama nanti yang akan kami cairkan adalah untuk yang EC terlebih dahulu ya. Jadi nanti EC kami cairkan terlebih dahulu untuk setiap mentor segera ya, segera untuk membuatkan dari sekarang. Nanti HKI-nya kami susulkan ya ketika nanti mendekati bulan Juli ya, karena harus ada laporan yang akan kita submit ke dalam HKI-nya itu sendiri. Seperti itu. Nah, Mas itu kan tadi di surat pernyataan-pernyataan itu kan ada materai-materai juga kan. Betul, betul. Nah, itu nanti berarti sekalian dari 600 ribu itu juga. Jadi nanti itu di luar. Jadi nanti silakan bisa di reimburse dan nanti kami sampaikan juga ke orang tua ataupun semisal kalau suratnya yang mau ngurus adalah orang tua lebih baik ya, lebih bagus. Jadi nanti mentor yang hanya bantu submit gitu. Nanti juga disampaikan kepada orang tua bahwasannya Bu, mohon maaf ini butuh materai tanda tangan siswa dan sebagainya. Nanti tolong ditandatangani. Jadi nanti mentor buatkan saja draft apa namanya laporan draft suratnya ya kan, nanti itu dikirimkan saja ke orang tua. Nah orang tua nanti yang langsung tanda tangan saja gitu kan, kalau semisal data pemegangnya adalah dari data orang tua seperti itu. Oke, oke Jadi Mas, makasih Mas. betul, oke. Jadi lebih efisien ya. Jadi mentor hanya membuatkan format laporan ya kan, arahkan orang tua ataupun siswa kira-kira harus tanda tangan di mana saja. Nah nanti biar orang tua ataupun siswa yang akan ngeprint kemudian tanda tangan membelikan materai. Nah dari hasil itulah nanti di scan, nanti mentor yang akan memasukkan dalam sistem HKI-nya gitu. Jadi lebih efisien seperti itu ya. Jadi kita meminta bantuan juga lah ya kepada mentor, minta bantuan juga kepada siswa dan juga orang tua. Itu ya. Oke. Next mungkin ada lagi? Silakan ya yang ingin mengajukan untuk pembuatan EC untuk jasa dan juga pembayarannya, silakan konfirmasi ke admin supaya segera ya kita menyegerakan untuk EC-nya jadi lebih awal. Tuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Ya. Masih ada 2 menit lagi ya, 2 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Kalaupun memang sudah jelas semua ya, nanti recordnya saya akan kirimkan untuk bisa dicek-cek kembali ya, untuk metode pengajuannya seperti apa, teknisnya seperti apa. Kemudian kalau misal Mas Mbak sekalian
kebingungan dan lain sebagainya, silakan kalau mau datang ke kantor tidak apa-apa ya. Nanti kami fasilitasi untuk pendampingan pembuatannya seperti itu. Online pun tidak apa-apa dalam arti kalau mau ngechat admin silakan ya. Ada hal yang dibingungkan dan sebagainya silakan. Oke, kalau misal belum ada, saya sambil ini ya mau menjelaskan terkait presensi. Jadi nanti silakan setelah ini ya, setelah ini saya akan informasikan kepada mentor yang belum punya akun Riset ya, silakan untuk meregistrasi ya kan, terutama yang mentor-mentor baru ya. Nah nanti akan ada presensi by website yang akan digunakan untuk controlling pendampingan paket ini ya. Kemarin kesepakatan kami briefingnya adalah untuk setiap mentor hanya ada waktu 20 jam untuk pendampingan dari awal sampai akhir. Ya, jadi nanti supaya kami mudah untuk controllingnya, silakan nanti kami akan buatkan presensi ya. Nanti saya akan informasikan di grup, dan untuk bagian kode kode invitationnya silakan masukkan kode ini. Ya, jadi ada kode. Ya, nanti akan kami informasikan lebih lanjut di grup. Ya, yang pasti ini untuk beberapa beberapa mentor ya, mentor yang masih baru. Tuh, kalau mentor yang lama nanti kami akan buatkan grup, buatkan presensi langsung ya, sehingga nanti kami akan follow up-nya di situ, mengecek dan sebagainya di situ juga di link presensi. Itu ya. Jadi sekarang ada kode yang harus Mas Mbak sekalian masukkan ke dalam presensi. Dan nanti saya akan informasikan lebih lanjut melalui grup. Seperti itu mungkin dari kami. Oke, semisal kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya untuk sesi hari ini. Nanti akan kami kirimkan recordnya dan juga beberapa dokumen pendukung, dan kami terbuka juga sekiranya kalau Mas Mbak sekalian mau hadir ke kantor ya untuk berdiskusi ya berkaitan dengan penelitian anak-anak ataupun berkaitan dengan beberapa kendala dan sebagainya, silakan datang saja ke kantor di jam kerja yaitu 8.30 sampai 16.00 gitu ya, Senin sampai Jumat. Silakan nanti kalau misalnya ada kebutuhan dan sebagainya bisa disampaikan ke kami, nanti insya Allah kami akan membantu menyampaikan kepada orang tua dan mencari jalan solusi terbaiknya seperti itu. Seperti itu ya, mungkin dari kami sekian ya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya atas antusias dan kehadiran Mas Mbak sekalian ya. Pokoknya dilancarkan terus ya, dimudahkan terus untuk pendampingan ini hingga nanti selesai ya. Target kami tidak harus selesai di bulan Agustus. Semisal Mas Mbak sekalian punya target menyelesaikan di bulan Juni, itu lebih baik ya, Juni atau Juli, namun dengan luaran yang sudah pasti, produk jadi, penelitian selesai, dan juga laporannya sudah jadi. Nah itu, jadi nggak harus menunggu bulan Agustus, tidak apa-apa ya. Jadi bisa diselesaikan dengan target yang Mas Mbak selesaikan, namun estimasi adalah 20 jam pendampingan itu ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti itu. Itu ya, mungkin dari kami sekian. Mohon maaf jika salah kata. Semangat terus ya, jaga kesehatan terus untuk Mas Mbak sekalian. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.